Panggilnya. Liam Boyem. Jawab Areta lembut dan mengikuti Boyem menuruni anak tangga hingga ke dasar. Mememen. Itu non. Boyem menautkan kedua tangannya. Kenapa Mbok? Itu non, pakaiannya belum saya pindahkan. Ucapnya terlihat sungkan. Tidak apa-apa Mbok. Ujar Areta kembali tersenyum. Tapi non, untuk sementara, Tuan Muda tidak memberikan perintah untuk memindahkan barang Nona ke kamar atas. Lanjut Boyem tertunduk lesu. Jangan khawatir, kamar bawah juga nyaman kok. Tambah Areta. Ya sudah Mbok, aku ke kamar dulu. Lia Nona. Boyem menatap punggung Areta yang menghilang di balik pintu. Sesekali wanita parubaya itu menghela nafas panjang. Areta masuk ke dalam kamarnya dengan perasaan gamang. Inilah akhirnya. Ucapnya sembari menatap lurus ke depan. Menatap taman indah yang selalu menemaninya melewati hari-hari yang cukup berat. Di kamar atas, Zain berbaring menatap langit-langit kamar. Jam di dinding sudah menunjuk di angka 2 dini hari, tapi matanya belum juga bisa terpejam. Kalimat-kalimat Kanaya terus terngiang. Mungkinkah Umi benar-benar dalang di balik semua ini? Tapi, apa penyebab Umi tidak menyukai Kanaya? 3. 2 hari berlalu dan Zain masih mendiamkan Areta. Di rumah sakit maupun di rumah sama saja. Zain seperti menghindari istrinya sendiri. 1. Karena itu, Areta mulai merasa tidak nyaman. Sampailah Areta di titik jenuh, serumah tapi bicara tidak bisa, diajak bicara juga ogah menjawab. Areta akhirnya menghampiri Zain yang malam ini terlihat masuk ke dalam ruang kerjanya. Areta mengetuk pintu. Tidak ada respon. Mau tidak mau Areta membuka pintu tersebut tanpa seizin pemiliknya. Zain melihat ke arah lain begitu Areta menghampirinya. Areta berdiri di depan Zain yang hanya terhalang meja. 54. Ada yang penting. Tanya Zain sibuk dengan laptopnya tanpa memandangi wajah Areta. Kita harus bicara Mas. Zain menghentikan aktivitasnya dan melihat wajah Areta. Baiklah. Katakan. Kurasa, ada sesuatu yang terjadi. Boleh aku tahu kenapa Mas mendiamkanku? Ucapnya dengan suara bergetar. Itu hanya perasaanmu saja, jangan terlalu mendramatisir keadaan. Justru karena itu perasaanku, aku bertanya padamu, Mas. Apa semuanya ini ada hubungannya dengan Mbak Naya? Zain berdiri, melangkah menghampiri jendela besar yang menampilkan cahaya rembulan sebagai lukisannya. Cukup lama Areta menunggu tanggapan Zain. Tapi sepertinya, pria itu memang tidak berniat menjawabnya. Sepertinya memang benar. Baiklah, apa sekarang sudah waktunya aku harus pergi? Tanya Areta tanpa sedikit pun keraguan meski sebenarnya hatinya belum bisa merelakan. Zain bungkam. Tangannya mengepal kuat. Sekarang. Andai egonya tidak setinggi puncak gunung Himalaya, Zain sudah pasti berbalik dan membungkam mulut istrinya menggunakan bibirnya. Zain tidak terima Areta dengan lancang mengucapkan kata-kata perpisahan. 1. Sejak kapan? Kening Areta mengernyit, pertanyaan Zain membuatnya bingung. Maksud Mas? Sejak kapan kau mulai menyukaiku? Dek. Kini giliran Areta yang terdiam. Jawab. Apa perlu aku mengatakannya? Kenapa? Kau tidak mau. Kau takut kedokmu terbongkar.
Zain berbalik arah menatap Aretha dengan tatapan tajam dan mengintimidasi. Aretha terpaku. Mulutnya terkunci tidak bisa berkata-kata, hanya ekspresi wajahnya yang semakin memperlihatkan kebingungan dan rasa kecewa. Aku tahu kau sangat dekat dengan Umi Aza, bahkan jauh sebelum menikah, kalian sangat akrab. Apa kamu menggunakan kesempatan itu untuk menipuku? Bentaknya. Kelak. 55. Pipi Zain terasa perih. Tatapan mata Aretha setajam pisau bedah, kilatan amarah terlihat jelas dari balik netranya yang sebenarnya menyimpan begitu banyak kekecewaan. Ini sudah malam. Jadi aku memohon kemurahan hatimu untuk membiarkanku tidur malam ini saja di sini. Aku janji, besok pagi aku akan pergi. Ucap Aretha lantang. Aretha berbalik dan meninggalkan Zain, namun langkahnya terhenti tepat di depan pintu. Aretha berbalik dan menatap Zain. Mas ingin mendengar jawabannya kan? Ya, Mas benar, aku mencintaimu untuk kurung waktu yang cukup lama. Bahkan sampai detik ini, rasa cintaku masih sama. Mas menikah denganku ataupun tidak, rasa itu tidak akan berubah. Tapi sepertinya Mas salah paham. Walaupun aku mencintaimu, tidak pernah sekalipun terbersit dalam benakku untuk merebutmu dari kakakku. Di hari pernikahanmu, aku sudah rela dan mengikhlaskan semuanya. Mencintai dalam diam, itu sudah cukup bagiku. Jika Mas menganggap aku menggunakan kesempatan emas ini untuk bisa menikah dan hidup bersamamu, aku terima. Kurasa memang aku tidak pernah benar-benar seikhlas itu melepasmu. 1. Aretha menumpahkan semua kekesalannya sebelum membanting pintu ruangan Zain dengan keras. Aretha masuk ke dalam kamarnya, tangisnya pecah. Hatinya terlalu sakit, alangkah baiknya jika Zain memukulnya. Sakitnya hanya akan bertahan beberapa hari saja, tapi sekarang, bagaimana? Bagaimana Zain bisa bertanggung jawab untuk hati Aretha yang terluka? Dengan berurai air mata, Aretha menatap tangan kanannya. Maafkan aku Mas, aku terlalu emosi. Sementara di dalam ruang kerja, Zain nampak linglung. Zain memijit pelipisnya dengan satu tangan memegangi sandaran kursi. Tubuhnya beberapa kali kehilangan keseimbangan dan hampir membuatnya berakhir terduduk di lantai dingin. Aretha selesai berkemas. Menunggu besok terkesan mengulur waktu. Jadi dia memutuskan pergi malam ini juga. Dia berjalan membawa sebuah tas yang isinya beberapa lembar pakaian untuk dia kenakan besok. Mengenai sisanya, akan dia pikirkan lagi kapan akan mengambilnya. Bersamaan dengan langkahnya yang mendekati pintu utama, Zain pun keluar dari ruang kerjanya. Kamu mau kemana? Suaranya terdengar menggema di kesunyian malam. Mempercepat hari esok. Aku merasa itu jadi terlalu lama. Aku pergi Mas. Assalamualaikum. Aretha membuka pintu. Namun dia sungguh terkejut ketika sebuah tangan melingkar sempurna di perutnya. Jangan pergi, tak. Jangan tinggalkan aku. Aku salah. Tolong, maafkan aku. 4. TTTKKK. 56. 37. Air mata Zain. Umi Aza menghela nafas panjang. Dia baru saja menonton drama percintaan yang sangat berliku antara anak dan menantunya. Mbok Yem mengambil video seperti seorang paparazi profesional. Dari pertengkaran tuan dan nona mudanya di ruang kerja hingga aksi Zain yang menghalangi kepergian Aretha. Umi Aza memijit kepalanya. Sudah aku duga. Kanaya tidak akan tinggal diam.
Baiklah Naya sayang, Umi hanya ingin lihat sampai di mana usahamu menghancurkan rumah tangga adikmu. Umi mulai merasa, jika kamu memang tidak pernah benar-benar menyayangi Tata dengan tulus. Ucapnya mengulas senyum kemudian beranjak dan masuk ke dalam kamarnya. Abi Adam tengah berbaring sembari membaca beberapa pesan dari sang mertua yang kini menetap di Singapura. Umi Aza naik ke tempat tidur, berbaring di sebelah Abi Adam sembari melingkarkan tangannya di atas dada sang suami. Chat dari siapa, Bi? Tanya Umi Aza mengusap pelan dada Abi Adam. Abi Lukman. Oh 00. Abi Adam menyimpan ponselnya setelah mendengar respon Umi Aza. Oh 0. Hanya itu. Umi Aza mengangguk. Lalu, Umi harus bagaimana? Umi bertanya balik. Biasanya kan Umi akan tanya, bagaimana kabar Abi dan Umi di Singapura? Kapan mereka akan berkunjung ke sini? Pokoknya Umi akan cerewet jika membahas Umi dan Abi. Oh, itu. Aku sudah bicara dengan Umi Elvanka beberapa jam lalu. Lanjut Umi masih terus mengusap dada Abi Adam. Pantasan. Umi tersenyum genit, membuat Abi Adam menaruh curiga. Umi menggodaku kan? Tanya Abi Adam memegang tangan Umi yang tidak berhenti bergerak-gerak di atas dadanya. Alhasil, Umi Aza mengangguk tanda mengiyakan. Abi Adam tidak bisa menahan tawanya. Katakan. Pasti Umi mau minta sesuatu. 57. Umi Aza mencubit pipi Abi Adam dengan gemas. Ih. Abi ini memang sangat pengertian. Abi Adam tersenyum lalu memeluk Umi Aza. Kenapa sayang? Ada yang Abi bisa bantu untuk istri solehahku ini. Umi Aza tersipu malu. Puluhan tahun hidup bersama dengan Abi Adam, Umi selalu dilimpahi dengan kasih sayang yang diberikan sang suami tercinta. Sampai detik ini, tidak ada satupun permintaan Umi Aza yang tidak dipenuhi Abi Adam. Ini tentang anak tampan kita, Bi. Abi Adam melepas pelukannya. Kenapa dengan Zain? Umi mulai puyeng memikirkannya. Umi rasa, yang ini tidak sama dengan Zara. Ezar masih lebih mudah dijangkau, tapi anakmu ini. Umi Aza geleng-geleng kepala. Sangat sulit. Memangnya apalagi yang dilakukan anak nakal itu? Umi Aza mengambil ponselnya dan memperlihatkan rekaman video yang dikirimkan Mbok Yem. Helaan nafas Abi Adam terdengar berat. Zain sudah benar-benar keterlaluan. Sekarang apa rencanamu, sayang? Haruskah kita membuat dia menyesali perbuatannya? Tentu saja. Ayo susun rencana. Ajak Umi Aza. 2. Oke. Sementara itu, perjuangan Zain masih berlanjut untuk menenangkan Areta yang sedang murka. Pemandangan ini terlihat sangat kontras dengan apa yang terjadi di rumah mewah Brawijaya. Umi Aza sudah tertidur pulas di dalam pelukan Abi Adam. Aku salah, tak? Ku mohon jangan pergi. Zain memelas. Sulit menerima semua perkataan Kanaya, tapi dalam kenyataannya, jauh lebih sulit untuk berpisah dari Areta. Kamu tidak salah, Mas. Semestinya sejak awal, aku tidak harus menuruti keinginan kedua orang tuaku. Jujur, aku sudah pernah memikirkan hal ini akan terjadi. Karena itu, aku menawarkan untuk berpisah di saat Mbak Naya sudah kembali. Dan kurasa, sekarang adalah waktunya. Jadi, jangan merasa terbebani, toh pada dasarnya, kita memang tidak benar-benar menginginkan pernikahan ini.
Ya, kita melakukannya karena keadaan terpaksa, hanya untuk menutupi aib keluarga. Tidak lebih dari itu. Dan cinta. Aretha tersenyum pasrah. Itu tidak seindah yang pernah aku bayangkan. Bahkan sebaliknya. Aku menderita karena cinta itu. Benar kata orang. Jangan menaruh cintamu terlalu dalam karena pada akhirnya kamu sendiri yang akan terluka. Zayn terdiam dan perlahan melepas pelukannya pada Aretha. Aretha berbalik dan menatap Zayn. 58. Sekarang, saat ini. Tidak bisakah aku menginginkan lebih? Bolehkah aku serakah? Tanya Zayn lemas. Jangan mas, serakah itu sifatnya setan. Mari kita jalani seperti ketentuan awal. Netra Zayn berembun. Apa ini akhirnya? Zayn mulai ketakutan. Sungguh, dia sangat menyesal. Andai waktu bisa diulang kembali, Zayn tidak akan pernah mau mengungkit tentang pernikahan itu lagi. 2. Ta. Zayn memelas. Aretha tersenyum manis. Senyum yang membuat hati Zayn teriris. Tangan Aretha mengusap lembut pipi kanan Zayn. Pasti rasanya sangat sakit. Aku minta maaf, mas, ucapnya menatap netra hitam pekat itu dalam-dalam. Jaga kesehatanmu. Aku pergi. Assalamualaikum. Zayn menggeleng. Jangan tak. Tenggorokan Zayn serasa tercekat. Kalimat larangan itu tidak bisa didengarkan Aretha, itu karena suaranya terdengar begitu lirih, pedih dan penuh penyesalan. Tanpa ragu, Aretha melangkah keluar dari rumah mewah itu. 1. Dengan mata kepalanya sendiri, Zayn melihat Aretha masuk ke dalam mobil dan meninggalkannya sendirian. Zayn terduduk lemas di lantai nan dingin. Netra yang semula berembun kini menganak sungai. Bahkan beberapa tetes sudah jatuh menodai pakaiannya. Perpisahan itu ternyata sangat menyesakkan dada. Apalagi, yang pergi itu adalah orang yang sangat kamu cintai. Sungguh, rasanya seperti sesuatu yang sangat berat tengah menghimpit jantungmu hingga kau sulit untuk bernafas. Kira-kira itulah yang dirasakan Zayn. 1. Bo Yam menyaksikan kejadian menyedihkan itu. Air matanya juga mengalir. Kesedihan Zayn dan Aretha bisa menembus pertahanan Bo Yam. Tangannya mengetik sesuatu di ponsel dan mengirimkannya pada Umi Asa. Nona muda sudah pergi, Nonya. 1 jam berlalu, Zayn masih betah menatap keluar, pintu itu masih terbuka. Angin malam yang dingin berhembus menerpa kulit Zayn. Bo Yarem kasihan melihat tuan mudanya yang kehilangan separuh jiwanya. Karena itu, dia berinisiatif untuk menutup pintu agar Zayn tidak kedinginan. Jangan ditutup, Bo. Aku yakin istriku akan kembali sebentar lagi. Bo Yarem menghela nafas panjang dan tetap menutup pintu itu dan menguncinya. Tuan muda, ini sudah jam 12 malam. Kalaupun Nona muda pulang, dia akan datang besok pagi. Zayn terdiam. Mari saya antar ke kamar, Tuan. 59. Zayn bangkit, seluruh tubuhnya tidak merespon dengan baik. Langkahnya tidak begitu stabil. Namun, Bo Yam tetap menuntun Zayn meski wanita paruh baya itu lumayan kesulitan. Di depan tangga, Zayn berhenti. Mulai malam ini, aku akan tidur di kamar bawah. Suruh orang memindahkan semua barangku-barangku.
Perintah Zain. T. Baik Tuan. Zain memandangi pintu kamar Aretha. Mbok Yem sudah pergi beberapa menit lalu. Perlahan, Zain membuka pintu tersebut. Seketika semerbak wangi tubuh Aretha tertangkap oleh indera penciumannya. Dan di saat itu juga, air matanya kembali mengalir. Zain bukanlah pria yang gampang membuang air matanya. Tapi kali ini, dia tidak sanggup menahan himpitan rasa sedih di dalam hatinya. Zain naik ke ranjang. Merebahkan tubuhnya tepat di tempat biasa Aretha tidur. Spray yang sama, bantal yang sama, dan wangi yang sama. Netra Zain terpejam. Setitik demi setitik, cairan bening itu jatuh membasahi bantal Aretha. Ingatannya kembali berputar ke beberapa jam lalu. Aretha datang menemuinya dengan niat yang baik dan senyum yang cerah. Tapi apa yang dia lakukan? Dia justru menyerang wanitanya dengan kalimat-kalimat menyakitkan. Dia yang selama ini tidak pernah membuat seorang wanita menangis, dia yang selama ini selalu menganggap wanita itu adalah makhluk indah yang harus dilindungi, dan dia yang selama ini selalu menghargai seorang wanita. Tapi sekarang, dia juga yang membuat wanitanya menangis, dia juga yang tidak bisa melindungi wanitanya, dan dia juga yang tidak bisa menghargainya. Dan wanita itu adalah orang yang paling dekat dengannya, yang seharusnya dia lindungi dan dia sayangi sepenuh hati. Ya, wanita itu adalah seorang istri. KTTTHTT 60 38, sebenarnya itu hukuman. Keesokan harinya, terasa ada yang berbeda. Zain membuka mata dengan perasaan kosong dan hampa. Ada yang hilang dari sebagian jiwanya, dan itu adalah cinta yang sebenarnya sudah bersemayam di setiap detak jantungnya, cinta yang mengikuti setiap aliran darahnya. Namun karena ego dan kecemburuan yang overload membuatnya tenggelam dalam masalah besar yang tanpa sadar dia ciptakan sendiri. Ya, ibarat kata pepatah, nasi sudah menjadi bubur. Begitulah kira-kira. Penyesalan memang akan munculnya belakangan. Tapi bukan berarti dengan kegagalan itu, Zain tidak bisa bangkit dan mengejar cintanya kembali, kan? Ya, dia sadar. Takdirnya memang ada pada wanita yang sudah pergi meninggalkannya. Dan tentu dia harus kembali berusaha keras mendapatkan takdirnya kembali. Karena dia yakin, Allah tidak akan memberikan takdir yang salah. Zain bangkit. Dia harus memperbaiki semuanya. Berserah diri dan berpangku tangan bukanlah sifatnya. Kesempatan masih terbuka lebar. Ya, dia harus mendapatkan kembali cintanya. Setelah mandi, buru-buru Zain ke rumah sakit. Panggilan Mbok Yem untuk sarapan tidak diindahkan. Zain sudah menelpon perawat yang berjaga, menanyakan jadwal operasi yang diikuti Aretha. Dan kebetulan, hari ini jadwalnya sangat padat. Meski tipis kemungkinan bertemu karena Zain sementara free, tapi setipis apapun, Zain harus optimis. Makanya, datang lebih awal, adalah keputusan yang tepat. Zain tiba di rumah sakit. Tujuannya adalah satu. Kamar operasi. Netranya berkeliling mencari sosok yang sangat dia rindukan. Namun, sepanjang netranya memindai, wanita cantik itu tidak juga terlihat. Sardi yang sibuk dengan telepon genggamnya melihat Zain yang duduk dan terlihat sedang mencoba menghubungi seseorang. Mungkin panggilannya tidak dijawab, Zain menghampiri Sardi yang berdiri tidak jauh darinya. "Sar, lihat istriku." Sardi menggeleng. "Tidak, Dok. Saya juga baru datang."
Ucapnya berbohong. 1. Karena sebenarnya, Aretha sedang diperawatan melakukan visite. Dan Sardi sempat bertemu Aretha di koridor sekitar 20 menit yang lalu. Bukan jahat, tapi Sardi sudah mendapat telepon dari Umi pagi tadi. Jadi sekarang, tugasnya selain berbohong, Sardi juga diberi tugas untuk menjaga Aretha dari siapapun yang berniat melukainya. 1. Karena sebentar lagi, Zain akan mendapatkan kejutan dari pemimpin rumah sakit di rapat bulanan yang akan diadakan sejam lagi. 61. Zain tidak kehilangan harapan. Masih ada satu ruangan yang harus dia datangi dan kemungkinan besar bisa menemukan Aretha di sana. Makasih, Sar. Lihat, Dok. Zain berjalan tergesa bahkan setengah berlari menuju bangsal bedah. Sementara Sardi menatap punggung Zain yang semakin jauh sambil menghela nafas panjang. Tuan akan kesulitan menjalani hidup beberapa bulan ke depan jika hari ini Tuan tidak bertemu dengan nona muda. Zain tiba di bangsal bedah. Sedikit tersengal karena berlari, Zain berhenti sesaat di depan pintu sebelum masuk ke dalam. Dokter Reta mana? Tanya Zain masih dengan mode coolnya. Baru saja keluar lewat sana, Dok. Memangnya dokter lewat mana tadi? Tanya perawat yang berjaga. Terima kasih. Jawab Zain, ia kemudian berlalu melewati pintu belakang sesuai petunjuk perawat. Dan benar saja, istrinya terlihat berjalan sembari menunduk memegangi ponselnya. Ya, itu adalah pemandangan lumrah bagi seorang residen. Mereka seakan sudah hafal dengan jalanan yang akan mereka lewati. Tidak ada yang takut tersandung atau menabrak sesuatu, yang mereka takutkan hanyalah kemarahan konsulen jika mereka melapor tidak tepat waktu. Zain berusaha keras mengejar langkah Aretha, istrinya terlihat sangat tergesa. Namun, panggilan seseorang menghentikan langkahnya. Dr. Zain. Zain menghentikan langkahnya dan menoleh ke sumber suara. Nampak Rafael berjalan santai ke arah Zain. Dan sialnya, begitu Zain kembali mengalihkan pandangannya, Aretha sudah berbelok dan masuk ke ruangan operasi. Dan jika sudah seperti itu, Zain akan sulit bertemu dengan istrinya. Yang pertama, tidak ada jadwal operasi untuknya hari ini. Yang kedua, tidak lama lagi akan ada pertemuan dengan seluruh dokter spesialis dan subspesialis di ruangan rapat yang akan dipimpin oleh Abi Adam. Zain mendengus kesal. Dia menatap tajam wajah Rafael yang terlihat mengulas senyum. Mau kemana, Dok? Nampaknya buru-buru sekali. Kita tidak akrab hanya untuk sekedar saling menyapa dan berbasa-basi. Ujar Zain dingin. Oh, santai, Dok. Kurasa dari sekarang kita bisa saling mengakrabkan diri. Zain mendekat, menyisakan sedikit jarak antara keduanya. Aku tidak berteman dengan penjahat. Ujar Zain membuat Rafael kehilangan senyumnya. 62. Aku tidak mengerti maksud Anda, Dok. Zain tersenyum smirk. Undangan yang pernah kutawarkan beberapa hari lalu sepertinya akan berlaku hari ini. Rafael terdiam. Dokter Brian Rafael, nyalimu besar juga. Kau mengenalku, kan? Tidak ada respon dari Rafael. Jangan mengganggu istriku, karena jika itu sampai terjadi, aku akan memberimu dua pilihan. Hidup, tapi kau tidak bisa berbuat apa-apa atau mati, dan kita ke neraka bersama-sama. Kau boleh memilih salah satunya. Zain pergi setelah mengancam Rafael. Rafael terpaku menatap kepergian Zain. Jujur,
Hatinya mulai gentar kala mata itu menatapnya seperti seorang hewan buas yang kapan saja siap menerkamnya. Di ruang rapat, Zain menatap tak percaya pada Abi Adam yang mendadak mengirimnya ke luar negeri tanpa ada pembicaraan sebelumnya. Tidak tanggung-tanggung, negara Hitler akan menjadi tujuannya. 1. Zain nampak memijit pelipisnya. Kini dia ditinggal sendirian di dalam ruang rapat. Elbarat sudah jatuh tertimpa tangga pula. Hatinya sedang tidak baik-baik saja, dan sekarang, Abi Adam datang memberikan perintah yang tidak bisa Zain tolak. 1. Setengah jam lalu. Saya sudah cukup lama mendiskusikan ini dengan manajemen, dan MOU sudah disetujui. Saya rasa rekan-rekan sudah mendengarnya. Ruang rapat mulai riuh. Sepertinya mereka tahu apa yang sedang dibicarakan oleh pemimpin mereka. Jika apa yang mereka pikirkan memang benar, tentu ini adalah peluang yang sangat besar. Tapi ada satu orang yang sama sekali tidak tertarik. Memang dia sedang mengikuti rapat dan nampak sangat serius, tapi sebenarnya otak dan hatinya tidak berada di sana, melainkan ke ruang operasi tempat sang istri sedang bekerja. Brawijaya akan mengirim beberapa dokter secara bertahap ke beberapa negara Asia dan Eropa. 6 bulan, cukup kan? Kata Abi Adan sembari tertawa renyah. Nada-nada setuju dan tidak setuju mulai terdengar menghiasi forum bulanan itu. Terlalu lama ya. Saya hanya bercanda. Di kesempatan ini, saya memilih Dr. Zain untuk mewakili Brawijaya Hospital mengikuti pertemuan ilmiah di bidang onkologi di Berlin, Jerman. Zain sangat terkejut, dia sama sekali tidak menyangka akan mendapat jackpot yang semakin memperkeruh suasana hatinya. Bagaimana Dr. Zain, Anda siapkan? 63. Zain mengambil mikrofon. Semua mata tertuju padanya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya, Prof. Bukannya saya menolak, tapi masih ada yang lebih berhak untuk mengikuti pertemuan ilmiah ini. Tolak Zain dengan sopan. Mungkin Anda bisa memberitahukan kepada saya, siapa kira-kira yang berhak Brawijaya irim, Dr. Zain. Abi Adam mengulas senyum. Jelas sekali terlihat wajah putus asa dari Zain. Sebagai yang paling senior, Dr. Jimmy, mungkin bisa, Prof. Zain menatap Dr. Jimmy yang duduk tidak jauh darinya. Bagaimana Dr. Jim? Tanya Abi Adam pada Dr. Jimmy. Saya rasa tidak bisa, Prof. Dr. Zain. Walau saya yang paling senior di Departemen Onkologi, tapi saya tidak mengerti sama sekali bahasa Jerman. Saya tahu jika ini pertemuan ilmiah berskala internasional, tapi dari segi bahasa, saya kurang begitu fasih, Prof. Diterima. Di Brawijaya kita punya berapa dokter spesialis onkologi? Boleh angkat tangan. 5 orang mengangkat tangan termasuk Zain. Oke, ada 5. Lumayan juga. Sekarang, di antara rekan-rekan berlima, siapa yang paling fasih berbahasa Jerman dan Inggris? Tidak ada yang angkat tangan selain Zain. Abi Adam tersenyum. Jadi, bagaimana Dr. Zain? Zain menghela nafas panjang. Tidak ada yang bisa dia lakukan selain mengangguk pasrah. Terima kasih untuk kerjasamanya Dr. Zain. Tim manajemen akan mengurus keberangkatan Anda secepatnya. Baik, Prof. Tapi aku belum menerima proposalnya, kira-kira berapa lama pertemuan ilmiah ini diadakan? Seminggu atau mungkin lebih singkat lagi, Prof. 2 bulan, Dr. Zain. Netra Zain membulat sempurna. Pak. Du.
2 bulan. 64. 39. Mertua dari surga. Zain duduk dengan tatapan memelas di depan Abi Adam. Beberapa saat lalu, Zain mendatangi ruangan Abi untuk meminta dispensasi. Menolak itu sudah tidak mungkin. Zain tetap harus berangkat ke Jerman, yang Zain minta hanyalah pengurangan waktu. 2 bulan itu terlalu lama. Bagaimana nasib rumah tangganya dengan Aretha? Saat ini saja, istri cantiknya sudah pergi dari rumah. Jika dia berangkat dan kembali 2 bulan ke depan, tidakkah Aretha akan menceraikannya? Tidak. Tiba-tiba saja Zain berteriak membuat suasana hening di ruangan Abi jadi berubah gempar. Abi Adam menatap Zain. Kau kenapa? Zain menghela nafas kasar. Bi. Kenapa harus Zain sih? Tanyanya sembari menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Apa perlu Abi jelaskan lagi? Zain mendengus kesal. Baiklah, tapi bolehkah waktunya dikurangi? 2 bulan itu terlalu lama, Bi. Zain kembali memelas. Kau pikir aku penyelenggara acaranya? Main minta dikurangi segala. Zain terdiam, dia mulai memutar otaknya. Atau, bagaimana jika aku membawa serta Aretha? Kami kan belum pernah bulan madu. Maksudku sekalian, Bi. Abi kan tahu, Jerman sangat indah. Cocok sekali untuk dijadikan tempat honeymoon. Ucap Zain tersenyum. Idenya kali ini, pasti diatensi oleh Abi. 1. Tapi, jawaban Abi selanjutnya membuatnya kembali terkulai lemas. Tidak bisa, Aretha masih residen tahun pertama, tidak semudah itu membawanya pergi. Kau tahu hukum PPDS kan? Lagian, istrimu sudah menambah 1 semester karena masalah dia yang tidak mau masuk ke ruang BC. Kau mau membuatnya tambah susah. Aku akan menyuruhnya berhenti. Tidak jadi dokter anestesi juga tidak apa-apa, toh ada aku yang membiayai hidupnya. Aku yakin tanpa jadi dokter sekalipun, aku bisa membuatnya bahagia. Ucapnya penuh percaya diri. Abi berdiri dan menghampiri Zain. Terlampau kesal, Abi meletakkan tangannya di kepala Zain. Kletak. Zain meringis kesakitan. Bicara itu jangan asal. Orang istri sudah susah payah melanjutkan kuliah disuruh berhenti. Gila kamu ya. Zain semakin putus asa. 65. Lalu bagaimana dengan istriku, Bi? Memangnya istrimu kenapa? Tadi pagi aku bertemu dengannya di koridor, dan dia terlihat baik-baik saja. Dan dari pengamatan Abi, Aretha terlihat jauh lebih fresh dan yang pasti tambah cantik tentunya. Ah! Pokoknya menantu Abi itu memang the best. Abi memang paling bisa memprovokasi Zain. 1. Zain jadi semakin merindukan Aretha, belum berangkat saja dia sudah hampir gila. Tidak mungkin dia menceritakan apa yang terjadi dalam rumah tangganya. Zain tidak punya nyali mengatakan jika Aretha pergi dari rumah karena ulahnya. Karena bisa-bisa dia tidak jadi berangkat ke Jerman melainkan menginap di LGD untuk waktu yang tidak ditentukan. Dengan langkah gontai, Zain meninggalkan ruangan Abi Adam. Dia sudah berdiri di depan lift ketika Abi Adam kembali memanggilnya. 1. Zain pun mendekati. Semoga saja, Abi Adam mau berbaik hati padanya, dan mengabulkan salah satu ide tidak masuk akalnya itu. Pesawatmu terbang besok pagi. Fendi sudah mengurus semuanya. Bi. Besok. Kenapa cepat sekali?
Abi Adam menghela nafas sembari melipat kedua tangannya di dada. Abi rasa kau mulai cerewet. Tanpa menjawab, Zain berbalik arah dengan wajah lesu. Sepeninggal Zain, Abi Adam duduk di kursi kebesarannya memandangi foto sang istri tercinta. Abi harus mengeluarkan uang lebih untuk mengirim Zain jauh-jauh. Padahal, MOU sudah diterima di Singapura, terpaksa Abi mengalihkannya sementara ke Jerman. Beruntung, Prof. Dustin setuju dan bersedia menerima permintaan pribadiku, ucap Abi Adam. Abi Adam kini menatap lurus ke depan. Maafkan Abi dan Umi, tapi kurasa dengan cara ini, kamu bisa berpikir lebih jauh tentang kehidupan rumah tanggamu ke depannya. Aretha baru saja keluar dari rumah sakit dan bersiap pulang ke hotel tempatnya menginap sejak semalam. Informasi yang dia dapatkan tentang Zain yang akan pergi ke Jerman sudah terdengar sampai ke telinganya. Tidak banyak yang bisa dilakukan Aretha dengan kepergian Zain itu. Menurutnya alam berpihak padanya. Jadi Aretha tidak perlu repot-repot menghindari Zain yang dia yakini akan selalu mencarinya dan berusaha bertemu dengannya di rumah sakit. Tiba di hotel, Aretha segera masuk ke dalam kamarnya. Baru saja hendak membuka jilbab, pintu kamarnya diketuk dari luar. Siapa? Tidak ada suara. 66. Ketukan itu kembali lagi. Pernah memiliki pengalaman buruk sebelumnya, Aretha jadi lebih hati-hati saat dalam kondisi yang tidak memungkinkan seperti ini. Beberapa detik kemudian, telepon genggamnya berbunyi. Aretha melangkah ke tempat tidur dan mengambil ponselnya. Tanpa menunggu lama, Aretha segera mengangkat telepon tersebut. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka pintunya sayang, ini Umi. Aretha setengah berlari membuka pintu. Umi Aza berdiri dengan anggun. Begitu melihat Aretha, Umi seketika memeluk menantunya itu. Bagaimana kabarmu sayang? Baik Umi. Ucapnya terdengar sungkan. Itu karena, Aretha bingungan. Bagaimana mungkin Umi Aza tahu jika dia tidak pulang ke rumah? Boleh Umi masuk? Lia Umi, silahkan. Aretha membuka pintu lebar-lebar. Umi Aza melangkah masuk dan duduk di tepian ranjang berukuran kecil itu. Duduk di sini samping Umi. Perintahnya sambil menepuk kasur di sisi sebelah Umi duduk. Aretha mengikuti kemauan Umi. Umi membuka cadarnya agar bisa lebih leluasa berbicara pada sang menantu. Untuk beberapa saat Umi menatap wajah Aretha yang sangat cantik. Tangan Umi mengusap pipi mulus dan putih itu. Maafkan anak Umi. Dia sudah keterlaluan padamu. Ucapnya dengan lembut. Aretha tertunduk. Umi meraih kedua tangan Aretha dan menggenggamnya. Umi tahu sekecewa apa dirimu terhadap Zain, Umi juga bisa merasakan hatimu yang terluka karena perkataannya. Perlu kamu ketahui, jika pernikahan kalian ini memang ada campur tangan Umi dan Abi di dalamnya. Aretha sangat terkejut. Dia tidak pernah menduga jika ternyata semua sudah diatur seperti apa yang dikatakan Zain. Tapi kenapa Umi melakukannya? 67. Umi Aza tersenyum. Karena itu adalah takdirmu. Kening Aretha mengernyit. Tapi, bukankah Mbak Naya yang harusnya menjadi menantu Umi? Apa ada sesuatu yang membuat Umi tidak menyukainya? Naya wanita yang baik, tapi tidak cukup baik untuk menjadi menantu Umi dan menjalani kehidupan rumah tangga bersama dengan Zain.
Tapi, aku juga merasa jika aku tidak punya cukup kemampuan untuk menjalani pernikahan ini. Tata sayang, ujian tidak akan diberikan kepada manusia jika mereka tidak mampu melaluinya. Dan kamu juga pasti tahu, untuk meningkatkan derajat kita di hadapan Allah, Allah akan memberikan ujian-ujian yang sangat berat yang membuat hambanya bahkan hampir menyerah. Tapi tidakkah kamu merasa jika kekuatan iman akan berlipat ganda jika Allah memilih menguji kita? Aretha terdiam. Umi mau tanya sesuatu padamu. Maaf kalau ini bersifat sedikit pribadi. Lia Umi. Apa kamu mencintai anak Umi? Aretha menatap Umi Aza dengan tatapan sendu. Umi Aza kembali mengulas senyum. Sepertinya Umi memberikan pertanyaan yang salah. Umi ganti pertanyaannya. Aretha menyimak semua perkataan Umi. Sebesar apa cintamu pada Zain? Aretha terperanjat. Apa Umi tahu jika? Umi mengangguk. Itu adalah salah satu alasan kenapa Umi memilihmu. Tidak ada yang Umi tidak tahu tentangmu, sayang, ucap Umi mengusap lembut kepala Aretha. Umi kembali mengulang pertanyaannya. Apa itu sangat besar? Tanpa ragu, Aretha mengangguk. Lia Umi. Masya Allah. Itu yang Umi ingin dengar. Apa kamu tahu? El Rumi pernah mengatakan, jika mencintai itu manusiawi, terluka itu juga manusiawi, tapi masih mencintai saat hati terluka, itu adalah malaikat. 68. Aretha jadi tersipu malu. Sekarang, maukah kamu bekerja sama dengan Umi? Kerja sama. Umi Aza mengangguk. Kerjasama dalam hal apa Umi? Membuat suamimu bucin kronik. Bagi Amarna. Setujukan. 1. Aretha tersenyum. Umi ini ada-ada saja, batin Aretha. Baiklah, yang pertama harus kamu lakukan adalah, mengemasi semua pakaianmu dan pindah ke rumah Brawijaya. Tapi, nanti Mas Zain. Jangan khawatir, kamu akan aman di sana. KKKTKKTKK. 69. 40. Buku diari. Umi Aza membawa Aretha bersamanya. Mobilmu, nanti Umi suruh supir bawa ke Magnolia. Lia Umi. Keduanya asik bertukar cerita hingga tidak terasa mereka tiba di rumah Brawijaya. Umi akan tunjukkan kamarmu. Umi Aza membawa Aretha ke sebuah ruangan di lantai 2. Di sana terdapat sebuah kamar yang sangat mewah dan tepat berada di belakang kamar Zain. Bagaimana, kamu menyukainya? Aretha mengangguk sembari tersenyum manis. Kamar ini sudah dirancang khusus untukmu. Dan kamu lihat pintu yang di sana. Aretha melihat ke arah tangan Umi menunjuk. Jika kamu membukanya, kamu akan masuk ke kamar Zain. Tapi kamu tenang saja, Zain tidak mengetahui di mana letak pintunya. Lagian, Abi dan Umi sudah mengusirnya. Ucap Umi tertawa renyah. D. Perkataan Umi sepertinya membuat Aretha kebingungan. Tata sayang, tidak ada yang kebetulan di muka bumi ini. Suamimu kejeman itu adalah hukuman dari Abi dan Umi karena telah membuatmu menderita. 2 bulan cukup kan? Kalau masih kurang, Umi bisa menyuruh Abi untuk menambahnya. 6 bulan atau bahkan 1 tahun, kamu tinggal menyebutkannya. Aretha tersenyum. Itu sudah cukup Umi. Umi Aza menghampiri Aretha. Apa kamu merindukan Zain? Aretha tertunduk malu. Maaf karena sementara kamu tidak bisa bertemu dengannya. Tapi kamu bisa melewati pintu itu jika rindumu tidak tertahankan.
kata Umi sembari mengusap lembut pipi Aretha. 1. Lia Umi. Oh iya, selama Zain di Jerman, Umi akan menyuruh seseorang untuk mengantarmu ke rumah sakit. Dan kemanapun kamu mau pergi, mintalah dia menemanimu. Siapa Umi? Kamu akan bertemu dengannya besok pagi. Bajumu sudah Umi siapkan semuanya di dalam lemari. Istirahatlah. Kamu pasti sangat lelah. 70. Aretha memeluk Umi Asa. Terima kasih banyak Umi, Tata sudah sangat merepotkan Umi. Jangan berkata seperti itu sayang, kamu adalah anak Umi. Umi mengusap pucuk kepala Aretha. Istirahatlah, sayang, ucap Umi melerai pelukannya. Umi. Aretha menahan tangan Umi Asa yang hendak berlalu. Lia sayang. Kapan Mas Zain berangkat? Besok pagi. Kamu ingin melihatnya? Aretha mengangguk. Umi Asa menggoda Aretha. Atau kamu mau memeluknya sebagai salam perpisahan? Umi. Aretha jadi malu sendiri, semburat merah jelas terlihat dari wajah putihnya. Umi Asa tertawa renyah. Sementara itu, Zain menatap ponselnya. Sejak tadi dia berniat menelpon Aretha, tapi sepertinya dia tidak punya cukup keberanian. Dia sekarang tidur di mana? Apa mungkin dia pulang ke rumahnya? Tapi kurasa tidak. Ataukah dia ke rumah Umi? Matilah aku jika itu terjadi. Zain menggusar rambutnya dengan kasar. Susah sekali Zain memejamkan mata, di otaknya hanya ada satu nama. Zain menatap sekeliling kamar. Nampak beberapa jilbab Aretha yang tergantung rapi di samping lemari. Zain bangkit, tangannya meraih jilbab panjang tersebut, diusapnya perlahan. Bagaimana ini? Aku sangat merindukanmu. Gumamnya. 1. Zain membuka lemari. Pakaian Aretha masih tergantung rapi di dalam sana. Zain mengusapnya satu per satu. Terlukis di ingatan bagaimana cantiknya sang istri saat mengenakan pakaian-pakaian dalam lemari itu. Zain menarik satu lembar. Dan setelah baju itu berpindah ke tangannya, sebuah buku terjatuh dan mengenai kakinya. Diambilnya buku itu, dan sebuah foto kembali terjatuh. Akhirnya Zain menyimpan kembali baju Aretha dan memilih mengambil foto yang terjatuh di lantai. 71. Foto berukuran kecil itu sangat menarik perhatian Zain. Di sana nampak sebuah gambar yang terlihat cukup aneh. Lama Zain memperhatikan hingga akhirnya dia mengetahui jika itu adalah sebuah foto bekas luka jahitan yang masih baru. Kening Zain mengernyit. Apa ini? Zain membalik foto tersebut dan Zain cukup tercengang dengan tulisan yang tertulis di belakangnya. Terima kasih karena sudah menolongku. 1. Lama Zain berpikir dan mencoba memahami ucapan terima kasih itu, hingga akhirnya dia sadar jika ucapan itu ditujukan untuk dirinya. Ini kan. Foto itu adalah foto saat Aretha mengalami kecelakaan dan hampir saja kehilangan nyawa. Beruntung Zain datang tepat waktu dan memberikan pertolongan pertama untuknya. Zain tersenyum lebar dan menyelipkan kembali foto itu ke dalam buku. Namun, lagi-lagi Zain dibuat terkejut dengan tulisan tangan seperti diari di beberapa halaman buku tersebut. Ternyata di zaman sekarang, masih ada juga yang menulis buku diari, ucap Zain tersenyum lalu mulai membaca kata demi kata. 1. Hari ini, aku ikut Umi ke pengajian. Ustazah yang membawa ceramah adalah sahabat Umi dan beliau salah satu wanita yang sangat aku idolakan. Dia seorang wanita yang sangat anggun dan elegan.
Aku sangat menyukai saat dia bertutur kata. Lembut dan terdengar begitu syahdu. Beberapa tahun berlalu, aku kembali bertemu dengan Tante Asa. Tapi kali ini Tante Asa tidak sendiri, dia ditemani anaknya. Sesekali aku mencuri pandang. Dan sungguh tidak pernah kuduga, jantungku tiba-tiba berdetak cepat hanya karena melihat pria itu. Jujur, aku setiap hari menikmati pemandangan indah dengan bertemu cowok-cowok yang tampan. Zain mengernyit, dia tidak menyukai kalimat itu. Setelah bisa menguasai perasaannya, Zain kembali melanjutkan. Tapi ini jelas berbeda. Apa aku jatuh cinta pada pandangan pertama? Zain tersenyum simpul. Di halaman berikutnya, dia terlihat sangat cuek dan dingin. Entahlah, tapi aku menyukainya. Biasanya pria seperti itu sulit jatuh cinta. Saat itu, aku hanya berani menatapnya diam-diam. Yang pasti, aku bukanlah tipenya. Belakangan aku tahu kalau dia sekolah di kedokteran. Mungkin aku sudah gila, dengan kemampuan otakku yang pas-pasan, aku mengikuti jejaknya. Masuk FK dengan harapan bisa selalu melihat wajahnya. Aku tidak muluk-muluk. Menyukai seseorang tidak harus memilikinya kan. Sekedar bertemu dan menatap mata indahnya sudah cukup bagiku. Zain terpaku, senyumnya menghilang seketika. Dia kembali membalik halaman selanjutnya. Sepupuku, Mbak Dila. Dia datang membawa kabar yang sudah lama aku tunggu. Aku pernah mengalami kecelakaan tunggal, menurut Mbak Dila, saat itu aku mengalami pneumotoraks. Hampir saja aku kehilangan nyawa andai tidak tertolong tepat waktu. Dan lagi-lagi, aku semakin mencintainya ketika aku mengetahui kalau dialah yang menyelamatkanku. Netra Zain berembun. Jadi, pria yang dia sukainya selama ini, adalah aku. 72. Tiba-tiba saja lututnya terasa lemah, dia harus segera mencari tempat duduk agar tubuhnya tidak terjatuh. Sesuai dengan keinginanku, semenjak menjalani koas, aku jadi sering melihatnya. Aku pernah makan di kafetaria rumah sakit bersama Mbak Zara, dan tanpa terduga, dia datang dan duduk di depanku. Aku hampir tertawa karena saudara kembar itu bertengkar hanya karena sepiring nasi. Tapi jujur, aku sangat terhibur. Aku merasa jika mereka sangat menyayangi satu sama lain. Dan itu jauh berbeda denganku dan Mbak Naya. Aku jadi iri melihatnya. Kamu itu aneh, hanya perkara makanan yang jadi bahan pertengkaran membuatmu jadi iri. Ujar Zain mencoba menahan air matanya agar tidak jatuh dan membuatnya terlihat cengeng. Aku tidak pernah menyangka dia berbicara padaku. Saat itu, jantungku seperti mau melompat keluar. Aku sangat deg-degan. Tatapannya, aku tidak tahan. Jatuh cinta dalam agama bolehkan? Aku yakin 100% kalau aku benar-benar sudah jatuh cinta. Akhirnya Zain menangis. Air jernih itu tidak tertahan lagi. Zain membuka lembaran terakhir. Hari ini hujan, dan aku sangat tidak menyukai suaranya. Beberapa saat lalu, Umi menghubungiku, mengatakan jika Mbak Naya akan menikah. Awalnya aku bahagia. Begitu mengetahui siapa calonnya, aku merasa jika ada sebuah batu besar yang menghimpit dadaku. Rasanya sakit sekali. Akhirnya, aku benar-benar akan mencintai seseorang tanpa pernah memilikinya. Atau haruskah aku berhenti saja? Tapi bagaimana caranya? Sekarang, aku pasrah,
semua aku serahkan pada yang di atas. Dan mungkin ini adalah akhir kisah cintaku yang bertepuk sebelah tangan. Kamu adalah pilihan hatiku, tapi aku bukan pilihan hatimu. Zain mengusap kedua pipinya bergantian. Dia menutup buku itu setelah menuliskan sesuatu di dalamnya. 1. Hati Zain terluka. Kesalahannya sangat besar untuk sang istri tercinta. Bagaimana mungkin dia membuat istrinya menderita separah itu? Apa masih bisa dia disebut sebagai suami? Zain meraih ponselnya. Tidak peduli tengah malam, Zain menelpon Aretha. Dengan gelisah dia menunggu Aretha mengangkatnya. Dan akhirnya dia bisa mendengar suara indah itu lagi. Kamu di mana? Aku akan menjemputmu, pulanglah, Ta. Sudahi marahmu. Aku minta maaf, aku tidak akan melakukannya lagi. Tidurlah Mas, ini sudah malam, Asa. Tunggu. Lia. Besok aku akan berangkat ke Jerman. Saat aku kembali 2 bulan lagi, mari kita bertemu. Ada yang ingin aku katakan. 2. Aretha tersenyum. 73. Hati-hati. 74. 41. Saling cinta. Kata, hati, hati, sudah menjadi kode keras untuk Zain. Dia menganggap jika Aretha sudah tidak marah lagi padanya. Namun, tidak semudah itu untuk kembali meraih hati wanita cantik itu. Zain harus berjuang antara hidup dan mati agar Aretha mau menerimanya kembali. Zain bersiap untuk tidur, selimut berwarna pink aroma khas tubuh Aretha terasa begitu hangat dan menenangkan ketika hampir keseluruhan dari selimut itu menutupi tubuhnya. Bukan berarti Zain akan langsung terlelap setelah meraup aroma menenangkan itu. Diari yang ditulis Aretha terus terngiang dan mengganggu konsentrasinya. Kamu tidak mengingat Tante Nisa. Ingat Umi. Tante Nisa kan istrinya Om Zaki, teman Opa Lukman dan Abi juga. Menurutmu, bagaimana dengan anaknya? Yang mana? Yang Ted. Umi Aza mengangguk. Biasa saja. Tapi menurut Umi anaknya cantik. Cantik dari mana? Pakaiannya saja semrawut tidak terurus, pakai jilbab kok begitu. Anaknya kan sedikit tomboy, jadi wajarlah kalau dia tidak berpakaian seanggun adikmu. Zain tersenyum. Itu adalah sepenggal percakapannya dengan sang Umi saat Zain bertemu dengan Aretha di mall beberapa tahun lalu. Umi memang sudah menargetkan Aretha sejak dulu untuk menjadi pasangan hidupku. Dan kurasa, Aretha tidak tahu menahu soal itu. Sebenarnya, aku ingin menanyai Umi, tapi aku takut. Berbicara dengan Umi, harus menyusun kalimat-kalimat yang tepat. Aku tidak mau Umi tersinggung dengan ucapanku. Namun sekarang, sepertinya harus aku lakukan. Zain kembali mengingat wajah Aretha yang ditemuinya hari itu. Jujur, Zain memang tidak begitu mengamati dengan seksama. Ya, mungkin karena dia terbiasa melihat Zara yang selalu tampil anggun dan cantik, jadi dia tidak begitu fokus dengan wanita yang tidak memiliki style seperti adiknya.